Hai semuanya, gue Fahmi dan saat ini tepat di hadapan gue ada sebuah notebook yang belakangan ini ramai banget nih disebut sebagai MacBook killer. Nggak lain dan nggak bukan adalah Huawei MateBook 14s. Untuk positioningnya, MateBook 14s ini masuk jajaran laptop high-end, tapi bukan yang tertinggi karena Huawei masih punya MateBook X sebagai seri tertingginya. Tapi MateBook 14s ini menarik ya karena harganya bisa lebih kejangkau banyak kalangan. Diutus sebagai MacBook Pro killer, MateBook 14s tentunya datang sebagai laptop portable, cukup tipis 1,6 cm, enteng di 1,43 kg dengan build quality khas laptop belasan juta. Frame aluminium alloy adalah kunci balik kesan premium yang muncul dari MateBook 14s. Selain tentunya juga jadi berhasil menekan bobotnya. Dan kalau diperhatikan ada finishing CNC unpolished di ujung pinggiran-pinggiran tepian bodi. Kesannya agak-agak mewah seperti berlian. Desain MateBook 14s juga cukup menunjukkan kalau Huawei berusaha menciptakan laptop yang minimalis. Tidak ada sesuatu yang terlalu mencolok, mayoritas terlihat polos kecuali hanya ada logo Huawei di bagian depan. Dari segi harga, MateBook 14s ini dijual mulai dari 16 juta. Harga tersebut membuatnya berhadapan langsung dengan MacBook Pro M1 tahun 2020, bukan yang M1 Pro tahun 2021. Karena yang 2021 itu harganya 30 jutaan. Nah, kalau dibandingkan dengan MacBook Pro 2020, salah satu benefit yang ditawarkan dari MateBook 14s adalah port yang lebih banyak. Total ada 2 port USB-C untuk data, display sekaligus ngecas. Ada juga 1 port USB-A dan port HDMI. Laptop ini bisa dibuka dengan satu tangan aja, walaupun terkadang bagian bawahnya agak sedikit terangkat. Ini karena bobotnya yang enteng banget. Tapi intinya bisa dibuka dengan satu tangan. Dari segi layar, Huawei berusaha keras untuk berada di level yang sejajar dengan MacBook Pro. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan resolusi 2.5K, bahkan lebih canggih dibandingkan MacBook Pro 2020 karena udah support touchscreen plus refresh rate 90Hz. Belum lagi bezelnya juga tipis. Ya memang kalau kita pakai laptop ini terus lihat layarnya pasti bakal ngerasain kualitas kelas atas. Penggunaan refresh rate 90Hz juga menarik banget ya, secara biasanya adanya di laptop gaming aja. Untuk ganti refresh rate cukup tekan tombol Fn plus R aja. Enak dan simple. Di bezel atas ada webcam yang resolusinya 720p. Ternyata masih muat ditaruh di dalam bezel. Nggak perlu pakai poni-ponian segala sebenarnya. Gambarnya masih agak grainy tapi lumayan lah buat Zoom meeting ataupun online class. Kamera ini juga berfungsi buat Windows Hello, bisa pakai face unlock walaupun lagi gelap-gelapan karena ada bantuan infrarednya. Selain face unlock juga bisa dipakai fingerprint yang nyatu sama tombol power. Kalau doyan nonton di laptop harusnya bakal seneng ya pakai MateBook 14s ini karena punya quad speaker kulikan Huawei sendiri namanya Huawei Sound. Cukup di volume 50% aja nonton di kamar udah kenceng banget suaranya. Kalau mau dapetin detail yang lebih deep harus naikin volumenya ke 70%. Udah berasa banget bedanya. Feel surroundnya sih dapat ya, secara konfigurasinya pakai dual speaker down firing dan 2 up firing. Jadi 2 nembak ke bawah dan 2 lagi nembak ke atas. Mikrofonnya juga sama, ada 4 jadi bisa nangkep suara kita dari jarak jauh up to 5 meter. Dan juga ada AI noise cancellation dan personal voice enhancement yang jadi jagoan buat meeting, dimana suara kita bakal kedengeran jelas karena suara background baik suara orang, suara ketikan keyboard atau suara berisik di tempat kerja bisa teredam optimal. Halo all, begini kira-kira kualitas video dan mic dari Huawei MateBook 14s. Gimana? Bagus kan? Gue juga pakai laptop ini buat nulis skrip, keyboardnya nyaman banget, punya travel distance 1,5 mm, ada sensasi agak-agak membel pas dipakai ngetik. Juga ada backlight 2 level untuk touchpadnya lega dan lebar. MateBook 14s dilepas ke pasaran dengan 2 opsi prosesor. Semuanya pakai Intel H series Gen 11. Ada yang Core i7 dan Core i5 kayak yang lagi dibahas sekarang ini. Tepatnya Core i5 11300H bareng RAM 8GB dual channel LPDDR4X dan SSD PCI Express 512GB. CPU ini masuk seri Tiger Lake dengan 4 core 8 thread. Konsumsi dayanya 35 watt, punya GPU integrated Intel Iris Xe Graphics.
Langsung aja kita lihat hasil benchmarknya di Cinebench R23 untuk multi-core di 5800-an dan single core di 1400-an. Lalu kami juga tes lagi pakai Geekbench 5, skor single core di 1400-an dan multi-core di 4500-an. Gue coba buka lebih dari 10 tab di Google Chrome, yang mana ini adalah salah satu browser paling berat. Hasilnya aman-aman aja. Untuk tugas yang lebih berat, gue coba ngedit video Full HD, preview timeline aman banget di resolusi 50%. Untuk speed pas rendering juga masih oke banget. Render Full HD 60 fps durasi 6 menitan, bisa finish sekitar 7 menit. Suhunya pun sangat aman. Dia pakai cooling jet cool, ada 2 kipas tipis yang dihubungkan ke heat pipe yang membentuk huruf S. Mungkin ada yang nanya gimana kalau buat main game. Pasti bisa running game casual kayak Roblox, League of Legends, Dota 2. Tapi jujur gua nggak rekomen karena walaupun bisa tapi bukan dirancang buat sering-sering main game. Daily use pakai MacBook 14s dipastikan sanggup bertahan antara 10-13 jam. Baterainya besar di 60 Wh. Konsumsi daya dari CPU-nya juga rendah dan ngecasnya cepat 1 jam pakai charger compact Huawei Supercharge 90 watt. Karena CPU-nya udah pakai Intel Gen 11, otomatis bakal dapat upgrade nih ke Windows 11 secara gratis antara akhir tahun ini atau awal tahun depan. Sering-sering cek Windows Update aja. Dan enaknya kalau punya device Huawei yang lain, smartphone atau tablet yang pakai HarmonyOS 2, kita bisa konekin ke laptop ini pakai fitur Huawei Share, ngejadiin layar laptop sebagai layar smartphone misalnya. Jadi bener-bener seamless banget buat multitasking. Bisa buka sampai 3 aplikasi smartphone di laptop atau buka 1 aplikasi barengan di layar laptop dan di layar smartphone atau tablet. Kurang lebih jadi seperti Apple ya, karena Huawei punya banyak line up produk teknologi yang saling melengkapi. Mereka pun bisa mengembangkan OS sendiri yang akhirnya bisa menghubungkan antar perangkat buatannya, yang ujung-ujungnya memudahkan penggunanya. Nah, bagi kalian yang biasanya nggak pakai touchscreen, nih ada opsi adiknya yaitu Huawei MacBook 14 yang performanya itu nggak kalah jauh, desainnya pun sama keren dan hadir dengan kamera khas Huawei Resist yang ada di keyboard. Dan kehadiran MacBook 14s ini memang otomatis jadi bikin galau juga. Yang tadinya mungkin punya budget buat beli MacBook Pro 2020, ada laptop ini yang lebih murah tapi ngasih port yang lebih lengkap, layar touchscreen, chipset lebih baru, dan storage-nya lebih lega. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nontonin dari awal sampai habis. Kasih like kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.